Yang ketiga, hayatan thayyibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taufik. Allah membuka hati seorang manusia untuk mudah menerima Islam. Ini disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah. Tanda kebaikan manusia disampaikan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 125, wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau kita kepingin tahu kita itu orang baik atau tidak atau di hadapan Allah, lihat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Satu tanda saja Allah sebutkan. Orang yang mana Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada orang itu, tandanya satu saja, yashrah sadrahu lil Islam. Orang itu ketika menerima ajaran Islam, dadanya lapang, tidak banyak alasan. Ya. Karena sesungguhnya dulu Bani Israel dilaknat oleh Allah ketika datang kepada mereka perintah untuk menyembelih sapi, mereka punya banyak alasan untuk menghindarkan diri dari kewajiban itu. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu tandanya satu saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu, yashrah sadrahu lil Islam. Allah menjadikan dada orang itu lapang ketika menerima Islam, gampang betul, tidak banyak alasan. Pada waktu Rasul kita memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk hijrah ke Madinah, semuanya berhijrah, hanya tertinggal mungkin 3 atau beberapa orang. Ada yang mengatakan 3 atau yang mengatakan 5 orang. Sahabat-sahabat yang lain semuanya hijrah dengan sukarela meninggalkan semua kekayaan, seperti Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang meninggalkan semua kekayaan yang belum miliki, seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang meninggalkan fasilitas kedudukan terhormat di kalangan bangsanya. Kenapa? Karena mentaati perintah Rasul kita Muhammad SAW untuk hijrah. Ini tanda kebaikan. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tetapi siapapun orang yang mana Allah menyesatkan orang itu, tandanya juga satu, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah menjadikan orang itu sempit dadanya, berat ketika menerima Islam, seperti orang yang dibawa naik ke langit. Udaranya semakin tipis, napasnya semakin berat, tersengal-sengal untuk menerima ajaran Islam. Berhati-hati ketika ada seorang manusia yang mulai merasakan mentaati Allah itu rasanya pahit. Mentaati Allah itu yang dirasakan susahnya, berhati-hati. Berarti ada satu jarak yang mulai muncul antara diri orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin susah menerima Islam, semakin pahit dia rasakan ketaatan kepada Allah, berarti jarak antara dirinya semakin lebar, semakin jauh, semakin jauh. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang menikmati ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW ketika berjalan-jalan bersama dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau istirahat. Apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, kama-qala, mari kita istirahat. Dengan apa? Dengan sholat. Istirahatnya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW adalah sholat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna hayatan thayyibah yang ketiga. Allah Ta'ala menjadikan orang itu dibuka hatinya, mudah untuk menerima ajaran Islam. At-taufiq, Allah mengarahkan orang untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.